Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, bagaimana kemudian langkah DPR RI mempersiapkan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Mahkamah Konstitusi? Kami akan mengulasnya bersama 3 orang narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Yang pertama ada anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi P3 Ahmad Baidowi, kemudian kuasa hukum pemohon gugatan Undang-Undang IKN Victor Santoso Tandiasa, dan juga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Pak Victor terlebih dahulu. Jadi saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi, uji formil saja atau material juga? Maju sebagai pemohon dari uji formil karena mengingat sudah ada putusan MK nomor 79 tahun 2019 di mana uji formil itu dibatasi hanya 60 hari harus putus. Dan juga dalam perkembangannya, dalam prakteknya memang saat menguji formil maka uji material akan ditunda terlebih dahulu. Nah, sehingga kita mengutamakan uji formil dulu, baru nanti kemudian kalau memang kemudian MK tidak berpihak kepada kami, maka kita akan menguji material. Dan materialnya pun kita akan mencari jantungnya ya. Artinya ada beberapa praktek di mana uji material pun dapat membatalkan satu undang-undang. Demikian. Oke. Apa saja kemudian dalil-dalil yang diuji, yang diharapkan diuji di Mahkamah Konstitusi? Iya, ini kan sebenarnya kan fenomena fast track regulation ini artinya membuat undang-undang secara cepat ini kan lagi naik daun lah ya, mulai dari undang-undang KPK, Perpu Covid, undang-undang Covid dan Cipta Kerja, bahkan sekarang undang-undang IKN. Nah, dalam konteks fast track regulation ini tentunya demokrasi deliberatif ini tidak bisa terwujud ya, di mana kemudian partisipasi publik ini yang sangat minim, di mana 42 hari tentunya kita tidak bisa berharap bahwa beberapa pihak-pihak yang terdampak itu kemudian bisa terakomodir semua kepentingannya. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa partisipasi publik itu tentunya harus dilakukan secara bermakna, di mana tidak hanya kemudian sekedar diundang ya, seperti saya coba melihat beberapa berkas di website DPR di mana ahli diundang. Saya ngambil contoh salah satunya misalkan Prof. Maria Sumarjono dari UGM, itu kemudian membuat beberapa usulan terhadap pasal-pasal, tapi di pasal 16 saya lihat itu, tapi saat saya lihat RUU-nya itu tidak terakomodir usulan itu. Nah, artinya ini kan jangan sampai kemudian undangan itu hanya sekedar formalitas, terkesan kita sudah mengundang, tapi sejatinya tidak mengakomodir apa yang di masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Baik, Mbak Bibip, apa tanggapan Anda? Saya kira harusnya memang pemerintah dan DPR itu memperhatikan apa yang sudah diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi, partisipasi itu tidak hanya sekedar mencontreng daftar ya, sudah ada berapa orang yang diundang atau sudah ke berapa kampus. Kecenderungannya memang 2 tahun belakangan ini hanya itu yang dilihat. Untuk diketahui, untuk RUU IKN waktu masih RUU ya, itu ada 26 ahli yang diundang. Saya sudah buat catatannya ini. Hanya terjadi dalam waktu 4 hari, 8 sampai 12 Desember. Dan 26 ahli itu sama dengan Pak Victor, saya juga sudah membaca satu demi satu masukan mereka yang disediakan oleh salah satu organisasi non pemerintah ya, bukan dari DPR. Itu cukup banyak sebenarnya yang memberikan masukan yang substantif, bahkan memberikan usulan konkret, perubahan apa yang harusnya diberikan. Nah, tapi tidak diperhatikan, tidak diberikan jawaban. Karena begini, menurut Mahkamah Konstitusi, ada 3 hak yang harus diperhatikan ketika kita mau memaknai sebuah partisipasi sebagai bermakna. Ada hak untuk didengarkan, right to be heard, kemudian hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered, yang ketiga hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat itu, atau right to be explained. Artinya, kalaupun tidak diakomodasi, saya kira memang tidak bisa semua orang yang memberikan masukan diakomodasi, nanti isi undang-undangnya menjadi tak terarah. Tapi kalaupun misalnya ada penolakan dan lain sebagainya, harusnya ada penjelasan. Mengapa ditolak? Oh mungkin Prof. Maria ini kurang pas dengan arah misalnya seperti itu ya. Itu tidak pernah didapatkan. Dan kedua juga hati-hati. Partisipasi itu jangan sampai kita sempitkan hanya pada ahli. Yang namanya partisipasi itu harusnya
diberikan kesempatannya terutama pada warga yang terkena dampak. Bukan ahli boleh diundang 100 orang dan juga bukan sekedar stempel kampus. Ini yang dan seharusnya seluruh tahapan itu bisa diakses update-nya, perkembangannya, informasinya secara transparan oleh publik, begitu? Harusnya juga itu bisa diakses, dan itu yang kalau saya mendapatkan datanya itu dari kawan-kawan yang mengerjakan ada namanya Indonesia Parliamentary Center, itu yang mengumpulkan semua dokumen. Akhirnya banyak sekali data yang bisa didapatkannya dari situ. Selama proses kita tidak mendapatkan akses ke semua dokumen. Bahkan kami juga tidak tahu kalau ada konsultasi publik ke kampus-kampus, sampai ada kawan yang sesama dosen di Universitas Mula Warman yang bercerita, oh kemarin memang anggota DPR ke kampus kami, tapi kami tidak mendapatkan draft undang-undangnya. Ya, jadi juga sifatnya bukan dialogis, tapi memang satu arah. Itu yang terjadi, dan itu bukan partisipasi yang bermakna. Baik, saya ingin hal ini dijawab juga oleh Mas Awi soal bagaimana proses legislasi ini yang dianggap sangat cepat, hanya 43 hari tuntas. Nanti dijawab di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Mas Awi, silakan dijawab tadi apa yang sudah disampaikan Pak Victor, kemudian juga Mbak Bibip, soal banyak tanda tanya kemudian yang bagaimana menyebabkan proses legislasi ini, pembahasan undang-undang ini cukup cepat begitu, sehingga kemudian digugat secara formil. Terima kasih. Menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu memang jalur konstitusional yang tersedia, ya. Itu hak warga negara. Cuman dalam mengajukan gugatan itu harus jelas objeknya, yakni undang-undang. Sampai saat ini undang-undang IKN meskipun sudah disahkan di paripurna kan belum diundangkan. Artinya kalau kami di umat Muslim kan ada namanya ibadah puasa, ada waktunya berbuka, yakni saat azan maghrib. Nah, di undang-undang yang belum dinomori dan belum diundangkan sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kacamata orang awam itu ibarat berbuka sebelum waktunya. Meskipun nanti ada siasat-siasat yang macam-macam lah, itu silahkan saja. Terus yang berikutnya terkait dengan tudingan bahwa kita terlalu cepat, saya kira tidak ya, karena di ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 untuk Undang-Undang 15 tahun 2019 itu tidak ada limit waktu maupun cepat atau lambat proses pembahasan sebuah undang-undang. Semua diserahkan kepada mekanisme politik di DPR antara pemerintah dan DPR bersama juga dengan DPD. Adapun yang tadi terkait dengan diantaranya ada salah satu dosen di kampus Universitas Mula Warman, ya kan tidak semua dosen bisa diundang. Pertama, di era COVID tentu tempatnya terbatas. Yang kedua, itu kan siapa yang diundang kan semuanya kebijakan kampus. Kalau dikatakan monolog tidak juga, karena dalam setiap uji publik tentu kita mendengarkan aspirasi masukan dari masyarakat. Dan tentu saja setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat maupun pakar kan tidak semuanya harus diakomodir semua. Karena kan kalau semua diakomodir nanti undang-undangnya tidak terarah. Maka yang dilakukan adalah kembali ke ya, betul. Maka kemudian pilihan-pilihan politik setelah mendengarkan penjelasan pendapat dari masyarakat, maka fraksi-fraksi di DPR itu menyampaikan pendapatnya berdasarkan dari analisa, kajian mendalam dari masukan para pakar, bertemu dengan para stakeholder. Namun demikian di DPR kan tidak hanya satu fraksi. Semuanya perlu didiskusikan, proses politiknya. Ada juga misalkan di luar itu kita juga menyerap aspirasi dari masyarakat ibu kota secara perorangan. Termasuk masyarakat di Kalimantan Utara, di Penajam Pasir Utara juga sudah? Sudah, kita kunjungan ke sana bahkan ketika meninjau lokasi calon IKN itu, kita juga melibatkan seratusan lebih elemen masyarakat di salah satu hotel ya di kota Balikpapan. Di situ ada juga dari Kesultanan Pasir, dari Kesultanan Kutai, dan juga beberapa elemen masyarakat. Di situ ada dialog, ada sosialisasi, ada dialog, dan juga dengan pemerintah daerah setempat. Banyak hasil dari dialog itu yang kemudian diakomodir dalam proses penyusunan undang-undang. Contoh misalkan ya, bagaimana masyarakat itu memikirkan konektivitas, jangan sampai IKN, Ibu Kota Nusantara itu nanti menjadi sebuah kawasan yang eksklusif. Itu yang dikhawatirkan. Dan dalam pembahasan di Pansus itu muncul perdebatan itu. Ya, termasuk ada 26 ahli yang selesai
hanya dalam 4 hari, Mas Awi. Ya, sekali lagi di era virtual seperti ini, di era pandemi ini kita rapat-rapat di DPR yang dibatasi maksimal 2 jam. Kan seperti itu. Maka dengan waktu yang ada kita coba memaksimalkan. Toh semua ahli itu sudah menyiapkan papernya. Namanya ahli kan pasti sudah menyiapkan analisis secara tertulis. Justru kita lebih banyak waktu, lebih mudah membaca analisa tertulis. Kalau waktu yang disediakan untuk penjelasan secara lisan, biasanya memang waktunya terbatas. Termasuk di Metro TV ini hanya punya waktu tidak lebih dari 10 menit misalkan. Tetapi kalau kita membaca dokumen dari RUU IKN kan nggak cukup 10 menit. Nah, sama lah saya kira seperti itu. Jadi bukan berarti makalah-makalah itu diabaikan begitu saja, tetap kita baca. Gitu. Baik, saya ingin kembali lagi ke Bang Victor. Jadi kalau tadi menurut Mas Awi ini ibarat bulan puasa begitu ya, belum beduk maghrib tetapi sudah batal duluan, buka puasa duluan, belum punya nomornya di Kementerian Hukum dan HAM tetapi sudah digugat secara formal ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya pertimbangan apa sih dari para penggugat ini? Ada jenderal-jenderal 4 orang purnawirawan jenderal yang mengajukan gugatan ini, Mas Bang Victor. Iya, kalau terkait dengan objek sebenarnya itu kita sudah perhitungkan ya, artinya bahwa mulai nanti dari diregistrasi, lalu kemudian masuk sidang pertama, saat nanti sebelum perbaikan pasti sudah diundangkan, karena kalaupun Presiden tidak menandatangani, maka itu 30 hari otomatis menjadi undang-undang, kan begitu. Nah, 30 hari itu tentunya sudah kita hitung tidak akan lewat dari perbaikan permohonan. Jadi ketika masuk perbaikan permohonan itu sudah muncul nomor undang-undangnya. Nah, itu kita lakukan kenapa? Karena memang berkaca dari pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kebetulan saya koordinator kuasa perkara 91 tentang Cipta Kerja, itu kan ada tenggat waktu untuk peraturan pelaksana. Nah, paling lama 3 bulan itu sudah harus jadi, termasuk IKN ini juga sama, peraturan pelaksana pun kalau tidak salah April sudah harus selesai. Nah, jadi untuk mengejar waktu itu, maka kita menghitung dengan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama ini, maka itu kita ajukan dulu sebelum ada nomor. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa mengejar proses itu sudah mulai berjalan ketika undang-undang itu dinomorkan, proses sudah masuk dalam sidang kedua. Gitu. Jadi sudah memotong satu masa waktu yang cukup cepat sehingga bisa mengejar, jangan sampai nanti ke Cipta Kerja lagi MK membatalkan tapi pelaksanaan sudah berjalan gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan dengan strategi-strategi seperti ini. Nah, artinya kenapa? Karena banyak pihak-pihak yang sebenarnya tidak dilibatkan secara partisipasi publik, apalagi tadi juga sudah dijelaskan bahwa partisipasi publik itu terutama diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak. Misalkan masyarakat Jakarta, dalam konteks ini organisasi-organisasi lokal Jakarta yang terdampak ditinggalkan, apakah sudah diundang? Kan belum. Begitu. Nah, kenapa ini seperti terkesan dipaksakan selama 42 hari itu seperti kayak dikejar-kejar. Mungkin itu. Baik. Saya ingin kembali ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, terlepas dari uji materi formil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau Anda melihatnya secara konstitusional, bagaimana produk legislasi undang-undang ibu kota negara ini? Karena kalau saya lihat misalnya baca di pasal 25A Undang-Undang Dasar 45 pasal 4 ayat 1, ini sebenarnya juga dijelaskan Presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan ibu kota negara yang selanjutnya akan dibahas secara operasional dalam bentuk pengajuan RUU terkait pemindahan itu beserta skala akibat hukumnya serta dilakukan penyelarasan serta perubahan atas berbagai undang-undang terkait bersama DPR. Bagaimana Mbak Bibip? Ya, tapi sebelum sampai ke situ Mas Wahyu, sebenarnya saya ingin sedikit mengklarifikasi juga nih untuk kepentingan semua pemirsa ya, karena walaupun memang tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam hal hari, apakah 43 hari atau 30 hari atau 14 hari, tapi kan kita bicara kepatutan. Ini kan legislasi yang dihasilkan, bukan makalah ya, bukan skripsi, tapi sebuah undang-undang yang akan mengikat 230 juta rakyat Indonesia. Patutkah dalam waktu yang sedemikian kecil membuat suatu undang-undang dan mengasumsikan partisipasi telah terjadi? Kalau harus diingat, 7 sampai 16 Desember itu masa rapat. Kemudian reses tuh 16 Desember. Masuk lagi 17 Januari ketok palu. Jadi sebenarnya bahkan bukan 43 hari. Nah, balik ke soal substansi. Soal substansi juga saya kira yang juga masalah mendasar dalam undang-undang ini adalah
banyak sekali peraturan yang memang diberikan kepada presiden, tapi masalahnya begini, dalam sebuah sistem ketatanegaraan, dalam membuat keputusan yang sifatnya strategis seperti menentukan ibu kota negara, ini ibu kota negara ya, bukan sekedar menentukan membuat kota, itu harusnya ada kontrol dari wakil rakyat. Nah, karena itu tidak hanya undang-undangnya yang harusnya jangan memberikan cek kosong kepada pemerintah, tapi juga nanti peraturan pelaksanaannya semua harus ada andil dari wakil rakyat. Betul bahwa dalam undang-undang ini kalau kita baca harus ada konsultasi dengan DPR. Tapi kualifikasi konsultasi apa? Dan kemudian begitu banyak yang tadi saya sebut cek kosong itu, Mas Wahyu, misalnya penentuan soal wilayah-wilayah, penentuan soal tata ruang dan lain sebagainya, itu semua diserahkan kepada pemerintah tanpa kontrol dari wakil rakyat. Oke, baik. Terakhir, Mas Awi, jadi bagaimana apakah teman-teman di DPR juga sudah menyusun jawaban terkait gugatan yang saat ini tengah diajukan secara formal di Mahkamah Konstitusi? Ya belum lah, kita kan belum diundang oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Isi gugatannya Pak Victor apa kita juga belum tahu gitu. Terus tadi bicara soal aspek kepatutan. Bi Fitri ini kan ahli hukum, saya tidak mengajari, ibarat mengajari bebek berenang ya. Soal kepatutan itu kan kita berpacu pada norma hukum. Sepanjang itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar undang-undang, ya itu tetap patut saya kira. Terus yang berikutnya, berbahaya tuh interpretasi juga seperti itu dalam ketatanegaraan. Penentuan titik-titik seperti itu kalau tidak dilarang jadi boleh, itu tidak. Dalam sebuah dunia politik itu berbahaya. Ada kok titik-titiknya itu kan, termasuk lintang derajatnya berapa, cakupan luasnya itu ada menjadi bahkan di pasal, terus di lampirannya ada peta. Kalau dibilang titik-titiknya diserahkan ke pemerintah itu yang mana? Jangan-jangan mohon maaf, harus diteliti betul. Misalkan di pasal berapa tepatnya saya lupa, titik lintangnya kita tetapkan. Termasuk juga ada kawasan laut yang juga menjadi bagian dari IKN. Karena kita juga berkepentingan terhadap nanti ke depan pengembangan pelabuhan sebagai konsekuensi kawasan IKN. Dan itu juga di lampiran undang-undang ada petanya gitu kan. Baik, terima kasih Mas Awi. Nanti kita akan diskusi lagi. Waktu kita terbatas karena kita sudah sampai di ujung program. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Awi, Bang Victor, Mbak Bibip. Terima kasih, selamat malam.